Komponen-komponen dalam pembiayaan dapat dikategorikan dalam beberapa cara, tergantung pada jenis pembiayaan dan tujuan analisis. Yang pertama yaitu komponen biaya langsung, meliputi biaya bahan baku. Ialah biaya untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi atau penyediaan layanan. Kedua yaitu biaya tenaga kerja. Ialah biaya untuk gaji, upah, dan tunjangan karyawan. Ketiga yaitu biaya overhead. Ialah biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi atau penyediaan layanan seperti biaya sewa, utilitas, dan asuransi. Selanjutnya yaitu komponen biaya tidak langsung, meliputi seperti biaya bunga, ialah biaya pinjaman uang untuk membiayai kegiatan bisnis. Dua yaitu biaya pajak, biaya yang dibayarkan kepada pemerintah atau penghasilan atau keuntungan. Ketiga, biaya depresiasi, ialah biaya alokasi nilai aset tetap selama masa manfaatnya. Selanjutnya komponen biaya modal, meliputi biaya pembelian aset tetap, ialah seperti mesin, peralatan, dan bangunan. Kedua, biaya sewa aset, ialah biaya untuk penyewa aset tetap seperti mesin, peralatan, dan bangunan. Selanjutnya komponen biaya operasional, meliputi biaya bahan baku, ialah biaya untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi atau penyediaan layanan. Kedua, biaya tenaga kerja, ialah biaya untuk gaji, upah, dan tunjangan karyawan. Ketiga, biaya overhead, ialah biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi atau penyediaan layanan seperti biaya sewa, utilitas, dan asuransi. Nah, selanjutnya yaitu komponen biaya pemasaran, meliputi biaya iklan, ialah biaya untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan potensial. Kedua, biaya promosi, ialah biaya untuk kegiatan promosi seperti pameran dagang dan diskon. Ketiga, biaya penjualan, ialah biaya untuk gaji dan komisi staf penjualan. Nah, selanjutnya komponen biaya penelitian dan pengembangan, meliputi biaya gaji peneliti, ialah biaya untuk gaji dan tunjangan peneliti. Kedua, biaya bahan penelitian, ialah biaya untuk bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, biaya overhead, ialah biaya yang tidak terkait langsung dengan penelitian seperti biaya sewa dan utilitas. Nah, perlu kita ketahui bahwa komponen-komponen dalam pembiayaan itu sangat penting untuk menyusun anggaran yang akurat, mengelola keuangan dengan efektif, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Pembiayaan dalam pendidikan ibarat bahan bakar untuk mesin tanpa bahan bakar yang cukup. Mesin tidak akan bisa berjalan optimal dan pendidikan pun demikian. Peranan pembiayaan dalam pendidikan. Pembiayaan memiliki peran penting dalam pendidikan. Yang pertama yaitu memastikan akses pendidikan yang merata. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai program seperti beasiswa, bantuan keuangan, subsidi pendidikan. Dengan program ini, anak-anak dari keluarga prasejahtera pun memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang baik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan. Pembiayaan yang memadai memungkinkan sekolah untuk meningkatkan gaji dan tunjangan guru, membeli buku dan bahan ajar yang berkualitas, membangun dan memelihara infrastruktur sekolah, dan mengembangkan program-program inovatif. Dengan peningkatan kualitas ini, siswa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berpeluang meraih prestasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, memperkuat sistem pendidikan. Pembiayaan yang memadai memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan, mengembangkan kebijakan pendidikan yang efektif, memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang kuat akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selanjutnya, meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan. Hal ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing bangsa, mengurangi kemiskinan, dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan partisipasi dalam demokrasi. Pembiayaan memiliki peran penting dalam pendidikan. Peningkatan investasi dalam pendidikan dan pengelolaan dana yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat sistem pendidikan. Hal ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu saja yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.